Halo semua, baik lagi bersama saya Indra Fatan dan sekarang saya di Daihatsu Mandiri Zirang Utama, di mana saya akan menampilkan Daihatsu Rocky Improvement. Namun sebelumnya kita simak videonya. Mungkin banyak yang belum notice kalau Daihatsu setelah menampilkan mobil konsep kayak Ayla EV ataupun kayak Rocky Hybrid di Gias 2022, mereka juga menampilkan dan meluncurkan Daihatsu Rocky Improvement. Nah, ini kebetulan waktu bersamaan juga di Gias 2022 kemarin bersama dengan saudara itu Toyota Race yang GR Sport. Nah, tapi memang improvement di kali ini memang bersifat eksterior aja, sedangkan untuk interiornya juga fitur-fitur itu masih sama seperti versi yang pada awal kemunculan di tahun 2021. Nah, sebelum ngomongin mengenai improvementnya, saya mau kasih jelasin dulu mengenai tipe dari mobil ini. Jadi kebetulan yang kita review kali ini adalah Rocky 12X atau tipe tengah dari Rocky. Karena kan Rocky itu ada 3 tipe, yaitu tipe 12M, 12X, dan 1000cc turbo yang tipe R. Nah, kebetulan ini menggunakan mesin yang 1200cc yang berbeda dengan LCGC kayak Ayla dan juga Sigra, yaitu kodenya itu WAVE, tenaga itu 88 PS dan torsi itu 112 Nm. Dan menarik ya, mesin ini juga menjadi basis dari mesinnya Rocky Hybrid yang berkode WAVX. Tapi memang mesin yang hybrid ini lebih berfungsi sebagai generator untuk baterai dan juga motor listriknya. Nah, baik lagi mengenai Rocky ini, jadi memang eksterior itu memang berubah sedikit dibandingkan versi sebelumnya. Tapi sebelum ngomongin improvement di eksteriornya, aku mau jelasin dulu mengenai tampilan depan dulu. Jadi memang tampilan depan dari mobil ini berbeda dengan saudara kembarnya kayak misalkan kayak Avanza Xenia atau Raster zaman dulu, yang dimana dia hanya berbeda logonya saja. Sedangkan yang kali di Rocky dan Race ini bukan logonya beda dan juga tampilannya berbeda, bumpernya beda, grillnya juga berbeda. Nah, si Rocky ini dia menggunakan grillnya itu heksagonal seperti ini yang memberikan kesan yang gagah dan juga menyatu dengan desain lampu dan juga bumpernya seperti itu. Jadi memang kesannya lebih gagah dibandingkan Race yang sporty. Lalu dia menggunakan lampunya sudah LED semua, tapi memang lampu sen itu dia bukan modernnya seperti Race GR Sport. Dia juga ada fog lamp. Nah, khusus untuk tipe ADS, nah tipe ADS ini dia juga dapatkan improve juga. Karena ya kalau di tipe ADS itu yang Rocky ADS atau Astra Detailing, dia mendapatkan ornamen chrome-nya itu, ornamen grillnya itu dia sekarang warna hitam. Kalau sebelumnya dia warna chrome seperti yang di luar sana. Terus juga ada kalis merah tapi dibikin warna hitam juga. Lalu sini juga ada semacam skid plate juga warna gunmetal. Lalu kita menuju ke bagian samping dari Rocky ini, di mana dia punya ada pilar A warna hitam dan dia punya proporsi bodinya itu agak mengotak begitu. Jadi kesannya itu kalau ingat kayak Rasterio zaman dulu ya, yang memang kacau banget sama-sama itu kepisah seperti itu. Nah, perbedaan paling utama di improvement kali ini ada di peleknya, karena memang khusus tipe 12X dia sudah mendapatkan pelek warna hitam ukurannya 16 inci. Jadi saat desainnya sama aja, tapi warnanya ganti dari silver menjadi warna hitam seperti ini. Dan perubahan ini hanya di tipe 12X saja, sedangkan untuk tipe M dan juga tipe R yang turbo itu masih menggunakan pelek yang sama seperti itu. Lalu juga dia spionnya itu sekarang di warna hitam, dan itu berlaku untuk semua tipe baik itu M, X dan juga R. Kebetulan warna abu-abu, tapi ini diganti warna hitam seperti ini. Nah, khusus tipe ADS dia juga mendapatkan side body molding alasan ADS dan juga ada skid plate juga. Nah, sekarang juga bagian belakangnya. Nah, sekarang saya ada di bagian belakang dari Daihatsu Rocky Improvement yang tipe 12X. Di sini adalah bagian belakangnya, di mana memang perbedaan sama saudara yaitu Race itu hampir nggak ada, kecuali emblemnya jadi D dan ada tulisan Rocky dan nama tipenya. Nah, kebetulan di tipe yang kita review kali ini adalah tipe 12X manual, karena kalau tipe Matic atau CVT itu dia ada ketambahan CVT di sini, sedangkan yang tipe ini yang kita review itu nggak ada. Jadi ini adalah tipe yang transmisi manual seperti itu. Nah, sini adalah X Dual VVT-i, berarti mesin ini sudah menggunakan teknologi Dual VVT-i, sedangkan yang tipe R karena dia menggunakan mesin turbo, maka bakal tulisannya turbo di sini ya. Lalu juga ada bumper dan ada sensor parkir juga. Artinya juga dua seri view seperti itu. Sekarang ke bagian bagasinya seperti ini. Jadi memang bagasi itu tergolong cukup besar buat untuk segmen small SUV seperti ini, dan dia juga punya kargon. Jadi kargon ini biar kalau misalnya kita bawa barang-barang itu nggak gampang jatuh di sebelah situ. Kemudian juga ada lampu bagasi warna kuning, dan di bawah sini paling bawah juga ada ban serep. Oh ya, kalau misalkan bawa barang yang mungkin agak tinggi ya, itu
kebetulan lantai bagasi dari Rocky juga bisa kita turunkan agak ke bawah, jadi lebih memudahkan untuk membawa barang juga. Atau kalau masih merasa kurang besar, kita bisa melipat jok belakang seperti ini, bisa menghasilkan ruang bagasi yang lebih besar. Nah, sekarang menuju ke bagian interiornya. Karena saya ada di interior dari Daihatsu Rocky Improvement. Nah, ini memang kalau interior ini sama sekali nggak ada yang berubah dari versi yang awal kemunculannya seperti itu. Jadi memang dia masih mempertahankan desain yang memang menggambarkan era baru dari Daihatsu yang sudah menggunakan platform DNG atau Daihatsu New Global Architecture. Kebetulan Rocky dan juga Race merupakan mobil Daihatsu pertama di Indonesia yang sudah menggunakan platform terbaru DNG ini, lalu kemudian disusul dengan Xenia di depan sana. Dimana memang desain dashboard ini ketengah membosankan sih, kelihatan lebih menarik dan juga futuristik dan juga dinamis seperti itu. Di sini juga kelihatan ada kisi AC-nya ini memang bentuknya heksagonal seperti di bagian grillnya. Di sini juga ada kisi AC yang bentuk heksagonal juga, dan di sekelilingnya juga ada list merah yang ada di belakang kisi AC ini. Begitu juga di bagian sini ada laci yang ada warna merah juga, dan joknya ini jok pabriknya seperti modelnya ini ada list merah juga. Pokoknya ini kayaknya Daihatsu senang mengembangkan di warna merah ya gitu. Nah, lanjut mengenai dashboardnya. Walaupun ini tipe tengah, bukan tipe tertinggi yaitu 12X, tapi dia masih punya beberapa fitur-fitur yang juga cukup canggih. Seperti misalkan, ini apa, instrumennya sudah digital ukuran 7 inci yang juga dipakai di Veloz juga desainnya. Dimana kita juga bisa selain menampilkan kayak kecepatan, ada kayak info kendaraan, ada indikator segala macam, ada speedometer, tachometernya juga. Di sini juga bisa ganti-ganti tampilan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita balik ya, ini ada display, ada desain, ada macam-macam, display 1, display 2, display 3, dan display 4. Kita pilih salah satunya ya. Nah, seperti ini dia akan muncul tampilannya yang tachometernya seperti itu. Lalu ini setirnya ini sudah memang generasi baru DNG ya, kayak gitu. Dimana di sini ada sebelah kiri ada kayak tombol buat audionya juga dan mengatur MID. Ya ini buat, oh ini tempat buat MID-nya nih justru nih, yang terus di bawah ada buat volume, sebelah kanan buat ngatur head unit-nya, ada mode sama buat telepon juga. Nah, lalu dia sudah dual SRS airbag ya. Nah, sini dari head unit-nya, ini head unit-nya touchscreen ukuran 7 inci. Jadi dia sedikit lebih kecil dibandingkan dengan tipe tertinggi kalau nggak salah 9 inci ukurannya itu. Makanya dia punya bezel itu cukup gede ya. Jadi memang harusnya kan segini ukurannya, tapi karena dia lebih kecil ukuran jadi head unit cuma segini doang. Nah, jadi meskipun dia ini tipe tengah, tapi dia masih punya koneksi cukup lengkap karena dia sudah punya Android Auto dan juga Apple CarPlay. Nah, selain itu dia juga sedia ada radio, ada USB juga, ada untuk telepon seperti itu. Pokoknya lengkap deh untuk di Rocky ini. Lalu di sini juga ada AC yang sudah digital seperti ini untuk buat suhu dan juga untuk anginnya. Dan sebelah sini ada tombol engine start stop. Ini ada buat USB port juga sama port outlet, dan ini adalah transmisi manualnya. Jadi memang ini Rocky manual ini satu-satunya tersedia di Indonesia seperti, sedangkan di Jepang sana itu semua menggunakan transmisi CVT yang matic. Lalu sini masih rentang masih konvensional, dan ini juga adalah armrest yang dugong ya cukupan lah bentukannya gitu, tapi nggak bisa digeser-geser buat jadi sandal tangannya, cukupan lah begitu. Nah, kalau kalian perhatiin di bagian desain dashboard ini ada ornamen di dalam ini yang model-model kayak diamond begitu, kayak misalkan bagian dekat transmisi ini, lalu di bagian belakangnya head unit, kisi AC, ya pokoknya menambahkan detail dari dashboardnya Rocky ini. Nah, untuk masalah fitur safety-nya, fitur safety-nya ini memang tadi sudah saya bilang ya, ada 2 airbag, ada ABS, dan juga ada stability control. Tapi untuk tipe ini memang yang belum kita review adalah tipe yang manual. Jadi untuk yang ini dia nggak ada stability control atau VSC, yang itu hanya tersedia di tipe CVT saja, automatic seperti itu. Lalu juga dia punya seatbelt warning, ada seatbelt warning di sebelah sini. Jadi lengkap ya semuanya dari 1, 2, 3, 4, 5 sini. Jadi bagaimana di bagian atas sana. Oh ya, tadi saya ketinggalan mengenai posisi jok ya. Posisi jok ini memang dia ini cukup tinggi ya, khas SUV seperti itu. Tapi memang Rocky yang tipe ini dia nggak punya pengatur ketinggian ya, karena itu hanya di tipe Air Turbo. Lalu juga untuk tipe ADS yang asal dari Saling, dia juga ketambahan misalnya kayak ada karpet ADS, lalu juga ada subwoofer, jadi bikin suara jadi lebih jernih dan lebih bagus seperti itu. Nah, sekarang menuju ke bagian belakangnya, jok belakang.
Sekarang saya ada di jok belakang dari Daihatsu Rocky Improvement yang tipe 12X. Ini kelihatan posisi joknya ini kelihatan agak tinggi ya, sesuai dengan segmen posisi teater istilahnya. Jadi kalau makin ke belakang tuh justru makin tinggi posisinya. Jadi kalau ngadep ke depan tuh nggak terlalu kelelap begitu. Dan ini joknya tergolong menurut saya tergolong cukup enak diduduki. Selain karena dia tinggi, dia juga punya mungkin kotas kainnya itu juga cukup bagus ya. Dan di sini juga ada motif-motif yang berikan kesan yang sporty juga. Lalu sini ada lengkap ya, safety-nya tuh 3 buah headrest seperti itu. Ini ada headset terpisah semuanya, cuma memang untuk seatbelt itu di bagian tengahnya hanya bagian 2 titik, sedangkan yang lain itu 3 titik semuanya. Dan di legroom itu ya legroomnya cukup lega, begitu juga dengan headroomnya. Lagi kan memang porsi bodi ini cukup mengotak mobilnya gitu. Lalu di penyimpanannya ini dia cuma ada 1 buah kantong jok, di sini nggak ada, dan dia nggak punya USB port. Padahal kalau nggak salah di race itu dia ada USB port seperti itu. Dia ada kayak kotak-kotak ini buat ngecas HP seperti itu. Dan sini juga ada kayak depan ya, ada cup holder juga. Tapi memang di sini ada cup holder ya. Tapi memang backlight sojok ya, ini memang lebih polos ya dibandingkan di depan, karena kalau di depan sana kan dia ada kayak ornamen merah gitu ya, walaupun tipis kayak gini. Tapi kalau di sini tuh polos aja tuh. Jadi motifnya sama tapi dia nggak ada list merah seperti di depan sana. Nah, sekali itu bagian kesimpulannya. Kesimpulan mengenai dari Daihatsu Rocky Improvement ini, kebetulan ini memang tipe 12X adalah tipe terlaris, dan memang harga dari tipe 12X yang manual itu infonya nggak sampai 300 jutaan, jadi bisa dikatakan setara atau bahkan lebih murah dibandingkan beberapa city car ya non LCG seperti itu. Dan Rocky ini tipe 12X terutama ini bisa menjadi sebuah alternatif selain city car, dimana kalau yang Rocky ini dia punya tampilan gagah khas SUV, namanya juga sebuah small SUV kan, lalu dia juga punya fitur-fitur yang bahkan beberapa ini tuh melampaui beberapa city car yang dijual di sini. Contohnya dia ada pak instrumen sudah full digital, kemudian dia juga ada head-to-head touchscreen dengan Android Auto, Apple CarPlay seperti itu, dan dia juga punya jujur aja bagi soal desainnya, presence-nya itu kelihatannya baik gitu karena sebuah SUV gagah kan. Apalagi sekarang dia untuk versi terbaru dia mendapatkan improvement berupa kadi pelek hitam seperti itu yang memberikan kesan yang sporty. Jadi tadi video review mengenai Daihatsu Rocky Improvement tipe 12X manual. Terima kasih buat Mas Erik dari Daihatsu Mandi Zero Utama yang telah beri kesempatan saya untuk mereview Daihatsu Rocky Improvement tipe 12X manual. Terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa juga untuk klik like, share, dan juga komen video ini juga ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya @indra_fatan serta subscribe channel YouTube di Indra Fatan untuk mendapatkan informasi baru dari dunia otomotif. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.